Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak ibu sedaya jamaah kakung miwah putri ingkang minulya, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah. Wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah, nuninji nikmat iman Islam. Kalajengaken ingkang kaping kalih sasampunipun kita memuji kelawan syukur, shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita. Ingkang kaping 3 wonten ing panggihan punika kita lajengaken pangaosan kita ingkang magepokan kalian sifat salat Nabi. Sebelum masuk ke bab sifat salat Nabi, niki kula matur rumiyin bab syarat wajib salat. Sasampunipun syarat wajib salat, samangke kula badhe matur bab pangandikanipun para ulama anggenipun supados kita sinau agama utawa sinau salat. Bab teknis salat kita lajengaken pepanggihan ingkang sanes. Kadose mboten cekap mengke menawi kita sambung bab teknis salat. Niki tasih awalan pembuka. Jemenika fi syurutis salat, syarat salat atau syarat wajibipun salat. Ingkang sepisan jemenika al-Islam. Ingkang wajib salat menika tiyang ingkang Islam. Fala tajibu ala kafirin, mboten wajib tumrape wong non muslim. Wong kafir mboten wajib. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing agami kita salat menika pembeda antarane muslim lan mboten. Al farqu bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antarane wong muslim lan mboten menika salat. Nabi ugi ngendika bainar rajul wal kufri tarkus shalah. Bedane muslim lan kufur menika yen ninggalake salat. Dados menika menawi muslim wajib salat, non muslim mboten wajib, lan umpama salat sah mboten? Mboten. Nah, sebab untuk salat harus muslim. Yen mboten muslim mboten dipun tampi. Allah ngendika, wa may yabtaghi ghairal islami dina, sing sapa wonge golek agama sak liyane Islam, falay yuqbala minhu, pisan-pisan amale ora bakal ditampa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan wong mau ana ing akhirat klebu wong kang rugi. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, niki sebagai pembeda identitas muslim punapa mboten menika saking salatipun. Sehingga perlu kita perhatikan bab masalah salat. Malah Nabi ugi ngendika bilih menika sebagai batas antarane kufur lan Islam. Kaping kalih al-aqlu, berakal. Dados ingkang wajib salat niku napa? Berakal. Menawi mboten berakal mboten wajib salat. Contone napa ingkang mboten berakal? Nah, niki wonten saya ngendika orang gila. Ana meneh? Napa Mas? Wong edan padha, apa meneh? Ada lagi? Liyane?
Wis disebut loro lho, gila, edan, terus. Napa, Pak? Napa niku? Nggih, nggih. Gendeng nggih padha edan niku. Napa melih? Kok mung padha ya? Sing liyane napa? Nah, ini beda ini. Dados dalam agama Islam Nabi ngendika rufi al-qalam anil majnun hatta yafik. Engkang diangkat di ngapura dosane menika orang gila sampai sadar, sampai sembuh. Kalau wingi kula pun matur bilih pepatah Arab mengatakan tasih kemutan kun majnunan tadkhulul jannata majanan. Jadilah kamu gila masuk surga gratis. Nah, jadi nek pengen mlebu surga gratis, lah ora perlu salat. Soalnya mboten berakal. Ora perlu salat, mboten berakal. Le mlebu surga gratis. Tanpa amal soleh. Nah, ingkang kaping kalih menika wonten hadis ingkang dipun riwayataken Imam Ahmad, ya menika Ahmak niku miturut saudara pembawa acara napa wae jenenge? Keterbelakangan mental. Nah, atau sekarang bahasa modernnya bukan itu. Nah, itu malah dilarang menyebut kata itu. Nah, saat niki mboten angsal niku disebut. Nah, teng sekolahan ndak boleh nyebut kata itu. Napa, Pak? Iya. Ini ada misalnya ada yang menyebut Down syndrome atau apalagi ADS ya, anak dengan Down syndrome. Atau apalagi misalnya istilahnya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya idiot misalnya itu tidak boleh disebut di dunia pendidikan. Itu ini kan taklim termasuk pendidikan. Tapi itu kalau di masyarakat umum begitu. Tapi kalau di dunia pengajian, pendidikan niku nah, istilahnya bukan itu. Istilahnya niku napa? Ahmak atau Down syndrome. Baik. Nah, para ulama termasuk Mufti Masjidil Haram ngendika untuk lare ingkang keterbelakangan mental menika jika tidak paham apa-apa, pong-pong, bolong, orang ngerti apa-apa, niku betul-betul bebas tugas. Nanging menawi isih dong cara wundu, isih dong cara salat, maka beribadah sebatas kemampuan. Sebab Down syndrome niku macam-macam, ana sik parah, ana sik setengah parah, ana sik rada parah, ana sik rada dong. Nah, ana sik dong banget. Nah, beda. Maka ulama Mufti Masjidil Haram ngendika kewajibannya sebatas kemampuan. Ya ndak mampu, ya sudah mboten wajib. Napa melih? Engkang mboten berakal, mboten wajib. Walaupun gila, napa melih? Edan, gila pun sebenarnya tidak boleh disebut tuh di dunia pendidikan. Ini ya bahasanya ngono kuwi ya piye meneh. Bahasa lain apa? Iya. Baik. Nomor 2 keterbelakangan mental. Nomor 3 apalagi ingkang mboten wajib, tidak berakal. Apa? Baik. Lupa ingatan. Nah, pikun. Nah, jadi pikun yang bener-bener pikun loh. Nek kadang kelingan kadang lali ya berarti pas kelingan solahan. Nah, pikun kan macam-macam. Pripun, Pak? Ana kadang kelingan, ana kadang lali. Pas kelingan ya wajib. Nek pas lali mboten, sebab karena napa?
syaratnya wajibipun menawi berakal. Baik, nomor telu inggih menika al-bulugh, sudah balik. Nek durung balik menika wajibipun boten salat, ning wajib belajar salat. Nah, dadi ini wajib apa ora iki? Nek durung wajib, durung balik niku wajib belajar salat. Jadi bukan wajib salat, maka dibiasakan supaya sesuk nek wis balik sudah terbiasa. Jadi wajib latihan. Nek ora dilatih sesuk ngenteni wis balik kagok. Kagok mboten kira-kira. Ora tau nang masjid wis balik, wacane salat urung hafal. Mulane sudah didhawuhi murru auladakum bis shalah idza balagha sab'ah. Wis didhawuhi salat yen umur 7 tahun. Watribuhum idza balagha asyrah. Boleh dikasih hukuman utawa sanksi yen wis umur 10 tahun kok ora salat. Sebab mempersiapkan yen wis balik wajib salat. Bapak Ibu ingkang minulya, syarat nomor 4. Syarat nomor 4 wajib duhulu waktiha, masuk waktunya. Dadi nek waktune durung mlebu durung wajib salat. Wis manjing waktune salat. Sehingga kita sebagai umat Islam perlu paham kapan manjinge waktu salat. Subuh, kapan subuh? Terbit fajar. Yen fajar durung terbit dereng pikantuk salat. Mulakno jadwal subuh niku maju mundur. Bukan berdasarkan jam, nanging kapan fajar terbit. Sehingga kadang-kadang jam 3 kurang seperempat, kadang-kadang jam 4:30. Kenapa? Karena ukurannya fajar terbit, bukan nganggo jam. Sasi poso kadang-kadang 5:30 wis buka, kadang-kadang ngenteni jam 6. Maju mundur ukurane nalika angsluping srengenge. Luhur nggih maju mundur kadang-kadang 11:30 wis adzan. Kadang-kadang ngenteni jam 12. Karena napa? Ngenteni srengenge glewang. Yang durung glewang dereng manjing wektu salat. Semanten ugi asar, maghrib, isya menika sudah masuk waktunya. Belum masuk waktunya kok salat tidak sah kecuali jamak takdim. Salat subuh karo arep nang pasar Bantul, le mangkat nang pasar bakul to jam 2 mangkat. Nah, jam 2 sadurunge mangkat salat subuh sah mboten? Mboten, dereng manjing wektune. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, sehingga wajib masuk waktunya. Nomor 5. Nomor 5 napa? Terbebas saking darah haid dan nifas. Dadi menawi nembe haid dan nifas niku mboten wajib salat. Sehingga kesimpulanipun karena ingkang wajib niku ana werna 5, umpama ada orang tidak salat niku jenengan ampun serik, ampun suudzon. Kadang ana wong ora salat wis suudzon, ya Islam kok ora salat. Mbok menawa durung balik. Nah. Lah nggih to? Wong kadang-kadang jenengan pun suudzon sik wong Islam kok ora salat. Lho sapa ngerti durung balik. Siapa tahu baru haid dan nifas. Sapa ngerti? Napa mulai mau? Durung balik, haid dan nifas. Napa mulai mau? Napa? Jenengan lho sik muni aku ora muni lho. Siapa tahu tadi menurut jenengan orang aku ora muni lho. Aku ora tegel, Mas. Dados menika
orang yang tidak berakal mboten wajib sholat. Bisa jadi memang agamane dudu Islam. Termasuk sebentar lagi bulan Ramadan. Kadang-kadang nonton bapak-bapak saya berkeluh kesah poso-poso kok warung rame. Nah, ampun serik alhamdulillah ngelarisi dagangane. Nah, saudara kita bisa jadi mereka musafir. Bisa jadi belum balik. Bisa jadi sedang haid. Bisa jadi orang aku ramuni loh. Nah, jadi Islam ini mudah kok. Aslinya Bapak Ibu ingkang minuli Islam ini mudah. Artinya nek memang sedang musafir boleh. Haid nifas balik wajib belajar. Tapi nek bendino ngono kuwi kok ya ora balik-balik lah itu baru dielingke jenengan ki poso. Bapak Ibu ingkang minulya, perempuan kok bendino pendakawan mangan nang angkringan ngecekoh itu. Nah, itu nek pisan pindho seminggu ngono ya berprasangka baik. Mbok menawa nembe menstruasi bendino. Nah niku perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Dikandani orang muslim wajib puasa, termasuk pas sholat wajib sholat. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ini pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau memang orang ngerti wektune ngopo kok orang salat, ora ngerti tak kira sesuk. Nah, ya mbok menawa nganggo kaca riben kayane isih esuk. Nah, jebule wis awan ana apa ruangannya tertutup, kerja di ruangan kedap suara. Saged bisa jadi. Ini nek bendino ngono kuwi ya itu perlu diingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Jadi jangan mendahulukan prasangka buruk, kedepankan prasangka baik. Nah. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, salajengipun syarat sahnya sepisan at-taharatu minal hadasil asghar, harus bersih saking hadas alit. Jadi kalau sedang berhadas harus bersuci saking hadas rumiyin. Jadi menika berwudu. Suci saking hadas besar. Jadi menika mandi wajib nalika hadas besar. Suci saking najis. Ya dicuci sampai bersih. Sehingga wajib suci badan, pakaian, tempat. Badane suci, pakaiane suci, tempate suci. Niki syarat sah. Umpama salat kok nyun sewu badane mau pipis durung diresiki, sah mboten salate? Mboten. Wau buang air besar belum istinja, isih peliket-peliket, sholat sah mboten? Mboten. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya matur nuwun. Nah, salajengipun saking najis. Nah, umpama mau nyun sewu kakinya menginjak sesuatu yang najis, dibersihkan terlebih dahulu. Papan pesolatane okeh telek tekek. Gede-gede dibersihkan terlebih dahulu. Nah, badan, pakaian. Nah, pakaiannya nggih perlu resik. Pakaiannya ternyata mambu batang napa? Umpama niki. Maka wajib dibersihkan. Syarat sah, suci badan, pakaian, tempat. Nomor loro, satrul aurah. Syarat sah salat menika menutup aurat. Aurate kudu ditutup. Mboten kena aurate kebuka nalika kita salat. Lan pastikan dalam menutup aurat niku longgar. Mboten ketat.
Terus napa mulih mboten tembus pandang. Nggih salat pakaiane nerawing. Tembus pandang. Napa Pak? Nggih nerawang mboten angsal. Nomor 3 niku dianjurkan mboten syuhroh. Syuhroh niku mencolok liyane nganggo ireng dhewe-dhewe nganggo pink. Nah niki mencolok. Ya pakai pakaian yang sewajarnya. Salajengipun boten tabarruj. Tabarruj niku bersolek. Arab nang masjid le gencunan nganti kaya celengan. Nah, niki berarti pripun? Tabarruj namanya. Menor, menor apa menor? Menor. Nah, niku menutup aurat nek kok menor. Nah niki mboten nangsal. Mencolok niku jenenge. Sehingga kita perlu perhatikan menutup aurat kanthi sampurna. Ingkang salajengipun nomor 3 menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Mekaten nyanyi bab syarat wajib lan syarat sah salat. Sak menika kita lajengaken nggih menika bab ingkang magepokan kalian pripun kita anggenipun sinau agama, Intine nalika kita salat Nabi ngendika sallu kama raaitumuni usolli. Jatuh niki. Nah niki pelangkate kesenggol. Jadi Bapak Ibu ingkang minulya kita lajengaken sallu kama raaitumuni usolli. Sira salata kados Nabi salat. Terus kita salat kados Nabi salat. Sehingga dipun dawuhaken nyanyi bab masalah salat menika mboten namung rubuh-rubuh gedang. Nanging berdasar tuntunan pripun Nabi anggone salat. Termasuk Allah pun ngendika supados kita mengikuti tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis Nabi, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi auliya, dan jangan mengikuti dari selainnya. Imam Abu Hanifah nate ngendika, kata Imam Abu Hanifah, pilih idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih itu madhabku. Imam Abu Hanifah ngendika la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami selama tidak tahu dari mana kami mengambil perkataan itu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah kita dikon ngerti dalile, tidak hanya mengambil perkataan beliau, nanging orang ngerti beliau mengambil dari mana. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah ngendika haramun ala man lam ya'rif dalili ayaftiya bi kalami. Haram kata Imam Abu Hanifah bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku. Jadi Bapak Ibu ingkang minulya, Imam Abu Hanifah mengatakan haram ala malam ya'rif tumrap wong kang ora ngerti dalilku ayaftiya bikalami, berfatwa dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Tegese kita dipun dawuhi anggenipun sinau agama niku sinau rujukannya apa, sumbernya bagaimana, Nabi le mulang kepiye, mboten namung berpatokan kepada pernyataan seseorang sementara tidak tahu dari mana seseorang tersebut mengambilnya. Boleh tidak mengikuti Imam Abu Hanifah? Boleh. Hanya saja Imam Abu Hanifah menganjurkan belajar dalil.
Fa innana basyarun naqulul qaul yaum wa narji'u ghadan anhu. Imam Abu Hanifah berkata, kami manusia biasa, satu hari berpendapat begini, di hari yang lain berpendapat begitu. Nah, maka kita dipun dawuhi supados merujuk kepada dalil. Termasuk salat. Dalil napa? Nderek Nabi anggone cara Nabi nglakoni salat, carane rukuk, carane sujud, caranya berdiri, caranya bangkit, caranya tumakninah niku nderek tuntunane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Hanifah ngendika mengkaten, "Idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar rasul fatruku qauli." Yen perkataane ingsun menyelisihi Al-Qur'an lan menyelisihi hadis Nabi, tinggalkan perkataanku. Nah, Imam Abu Hanifah ngendika pripun? Jika aku berpendapat menyelisih Al-Quran atau berpendapat menyelisih hadis Nabi, tinggalkan perkataanku. Niki Imam Abu Hanifah berpesan supados kita niku anggenipun ngibadah ampun ngantos menyelisih perkataan Allah dan Rasulnya. Sinaosa Imam Abu Hanifah berpendapat beda, maka perintah Imam Abu Hanifah tinggalkan perkataan Imam Abu Hanifah dan ikutlah kepada firman Allah lan khobar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun Imam Malik bin Anas berkata, "Innama ana basyarun." Bismillah. Monggo ingkang sampun sumadyo unjukan saha lampiranipun monggo dipun rahapi kanthi mardu-mardikaning penggalih. Innama ana basyarun. Sak temene ingsun manusia biasa. Ukhti'u wa usibu, iso kleru lan iso bener. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah, nalikane pendapat menika sesuai Al-Qur'an lan As-Sunnah, fakhudhuhu, silahkan diambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu, nalikane ora sesuai Al-Qur'an lan Sunnah, tinggalkanlah. Jadi Imam Malik ngendika, ingsun kuwi menungso biasa, iso kleru iso bener. Lihatlah di setiap pendapatku, yen sesuai Al-Qur'an lan As-Sunnah ambillah, kalau tidak sesuai tinggalkanlah. Berarti Imam Malik dawuh dumateng kita napa? Supados sinau dalil. Dalile napa? Al-Qur'an lan As-Sunnah. Yen sesuai ikuti, yen tidak sesuai ikuti dalil. Niku kata Imam Malik bin Anas, semoga Allah merahmati. Lebih lanjut lagi Imam Malik ugi ngendika, laisa ahadun ba'dan nabi, tidak ada seorang pun sakwise Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun sakwise Nabi melainkan perkataannya bisa ditolak dan bisa diambil kecuali perkataan Nabi. Jadi kita anggenipun ngibadah mboten kena taklid. Maka perkataan siapa saja termasuk Imam Malik ngendika, tidak seorang pun sesudah Nabi melainkan ucapane iso ditampa, iso diterima. Kejaba Nabi, pernyataan Nabi harus diterima semuanya. Pernyataan Nabi kedah kita tampi sedaya ingkang wonten ing hadis-hadis ingkang sahih.
Sehingga miturut pesen saking Imam Abu Hanifah lan ugi Imam Malik bin Anas menika dawuh dumateng kita supados sinau lan boten taklid. Nah, maka kita perlu belajar. Kenapa? Dalilnya apa? Nah, jadi yang penting itu dalilnya apa. Salajengipun Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Pripun pangandikanipun Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ugi dawuh marang kita, ma min ahadin, tidaklah seorang pun illa wa tadhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ia memiliki kemungkinan untuk lupa terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zubu anhu. Jadi bisa lupa sehingga sunnah itu tersembunyi darinya. Famah ma qultu min qaulin wa asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu. Setiap perkataanku atau asas yang saya letakkan kemudian ing kasunyatan riwayat Rasulullah beda marang perkataane ingsun, fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli. Maka pernyataan Rasul menika perkataanku, kata Imam Asy-Syafi'i. Tegese napa? Menawi wonten ucapan Imam Syafi'i ingkang boten pas kalian dalil, Imam Syafi'i dawuh ambillah perkataan Nabi lan itu menjadi pendapat beliau. Terus saking hati-hati ini para ulama madhab riyin dawuh dumateng para murid-murid dumateng kita sedaya supados merujuk marang tuntunan. Nah, sebab manusia biasa niku bisa keliru. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, ajma'al muslimuna, kaum muslimin sampun ijma' ala anna manistaban, pilih ulama sampun kaum muslimin sampun ijma' sepakat bilih sinten mawon ingkang mengetahui dengan jelas lahu sunnatun an Rasulillah, sunnah Rasulullah, lam yahilli lahu ayyata'a liqauli ahadin. Jadi di sini Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kita mengetahui bahwa ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal untuk meninggalkan sunnah tersebut karena pendapat seseorang. Jadi mboten pikantuk meninggalkan sunnah karena pendapat seseorang, tapi ikutilah sunnah. Ono sunnah Nabi mengatakan makan pakai tangan kanan, lalu ada tokoh mengatakan tanganku yo ora apa-apa gini yo ora patheken. Maka tetap ikutilah tangan kanan. Sebab niku tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wajadtum fi kitabi, Imam Syafi'i ngendika, kalau kalian mendapati ono ing kitabku khilafa sunnati Rasulillah, beda marang sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah, ucapno nganggo sunnah Rasulullah, wa ta'au ma qultu, lan tinggalno apa kang ingsun ucapno, ingkang ingsun ucap. Dados sami Imam Syafi'i berkali-kali dawuh marang kita supados kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an lan As-Sunnah, tentu nganggo pemahamane para salafus saleh. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niki pesan-pesan saking Imam Asy-Syafi'i. Kathah sangat niki pesan-pesanipun. Tidak saya baca semua, nek diwaca kabeh mengko udah jam 9. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, kullu ma qultu fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang aku katakan
Sedangkan riwayat yang sahih saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafa qauli, menyelisih perkataanku, mimma yasihu, menyelisih perkataan Nabi, maka hadis ingkang sahih menika fahadisun nabi aula, hadis Nabi lebih utama. Fala tuqalliduni, ingsun sira aja taklid marang ingsun. Jadi kita mboten pikantuk taklid marang para ulama menawi apa yang disampaikan ulama itu bertentangan kalian hadis. Lah kok ngerti bertentangan dengan hadis? Karena belajar tidak hanya dengan satu guru. Oh ternyata guru yang lain menjelaskan hadisnya begini. Sementara guru tersebut menjelaskan begitu, tapi ternyata dalilnya lemah. Dan yang tidak boleh niku mengadu domba guru, niku ora oleh. Oh jarene guru kae ngene, oh jarene iki ngene, ya ndak boleh. Tapi nyun sewu, ketika satu guru menyampaikan hadis yang sahih tidak terbantahkan, sementara guru yang lain hadisnya dhaif atau misalnya tidak berdasarkan hadis, ya silahkan ambil hadis ingkang sahih. Tapi ingat, kita tetap harus menghargai jasa guru kita yang lain. Ampun ngantos terus wah rasa melu kae. Ngapa wali? Nah, kok begitu? Nah, bagaimanapun juga guru yang lain berjasa dalam hidup kita, mengarahkan kita. Nah, meskipun ada beberapa hal yang memang nyun sewu setelah mendapatkan hadis sahih niku mboten sahih. Perkataan Imam Ahmad bin Hambal, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wala Al-Auza'iyah. Kata Imam Ahmad, sira aja taklid marang ingsun, aja taklid marang Imam Malik, aja taklid marang Imam Syafi'i, aja taklid marang Imam Al-Auza'i, aja taklid marang Imam Ats-Tsauri, wa khud min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Ambilnya dari mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita belajar saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis Nabi tidak boleh ditolak karena ada perkataan ulama. Yang kita utamakan hadis Nabi. Maka Imam Ahmad berpesan, man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Sing sapa wong nolak hadis Nabi maka berada dalam jurang kehancuran. Dadi nek hadis Nabi berbeda kalian perkataan tokoh, siapa yang kita ambil? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan tokoh. Bapak ibu-ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pernyataan saking Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad ugi pernah berkata dengan perkataan yang banyak terkait pesan-pesan ingkang mekaten. Antara lain, la tuqallid dinaka ahadan min haula. Janganlah kalian bertaklid dalam agama kalian kepada salah seorang di antara mereka, yakni para imam. Maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhud bihi. Maka apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya silahkan diambil. Tsummat tabi'in, kemudian para tabi'in, ba'dur rajul fihi mukhayyar. Adapun setelah mereka boleh dipilih. Nah, jadi Imam Ahmad mengatakan jangan taklid dalam hal beragama kepada seorang pun kecuali taklid marang Nabi. Maka apa yang datang dari Nabi dan para sahabat silahkan diambil. Kemudian para tabi'in, adapun sesudah tabi'in, tabi'ut tabi'an, maka silahkan boleh dipilih. Tapi pernyataan Nabi jangan dipilih. Pernyataan Nabi itu hendaknya kita ikuti, termasuk dalam hal tata cara sholat. Itu ada variasi tata cara sholat Nabi, ada pula perbedaan pemahaman. Sehingga kalau itu variasi sahih dari Nabi, semua boleh diamalkan. Contoh takbir, variasi Nabi mengajarkan sejajar dengan
bahu. Nabi juga mengajarkan sejajar dengan apa ini? Daun telinga. Diamalkan semua boleh. Doa iftitahnya ono se Allahumma ba'id. Ada yang Allahu akbar kabiro dan lain-lain. Niku masalah variasi. Baik Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Al-ittiba'u mengikuti itu ayat tabi'ar rajul maja'anin nabi. Terus ittiba menika mengikuti apa yang datang dari nabi. Lajeng napa? Wa an ashabihi dan apa yang datang dari para sahabat. Summa huwa mim ba'dit tabi'ina mukhayyar. Adapun sesudah tabi'in maka pendapat itu boleh dipilah, boleh dipilih. Tetapi kalau nabi dan para sahabat menika ingkang perlu kita amalaken. Menika masukan saking para ulama mazhab ingkang sekawan supados kita berpegang teguh kepada dalil. Piye carane Nabi salat? Sampai jam berapa? Cukup? Tanya jawab? Nggih, baik. Soal ini teknis salatnya benjing mawon nggih. Niki mukadimah pembuka riyin. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, mboten wonten kula tutup. Oh nggih, monggo. Wonten lembaran nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Ya. Ini saya baca seperti ini karena tulisannya WRWB. Dan dalam adab salam apa perintahnya dalam Quran? Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab yang lebih baik atau yang serupa. Maka salah satu hal yang baik kalau menulis dilengkapi, misalnya SWT, subhanahu wa ta'ala, SAW, maka lebih baik dilengkapi karena tidak semua orang bisa membaca. Saya beberapa kali melihat orang pidato itu pas membaca SWT itu subhana gitu. Jadi enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ditulis lengkap. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW dia baca Muhammad enggak ini. Maka kecuali kalau yang baca sudah biasa ngaji. Assalamualaikum WRWB pasti bacanya warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau enggak biasa ngaji bingung. Maka saya tadi Assalamualaikum WRWB bukan bermaksud untuk menjawab sama, bukan. Hanya ingin ngasih tahu bahwa di dalam menjawab salam itu yang lebih baik atau yang serupa. Cuma kalau WRBB ya tidak dibaca WRBB mestinya. Nah, kenapa dibaca WRBB? Bisa jadi ada orang yang tidak fasih ketika mengucapkan salam atau tidak fasih mengucap subhanahu wa ta'ala, tidak fasih mengucap sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak melihat orang menyebut nama Nabi lalu sallallahu alaihi wasallamnya terbata-bata? Pernah apa sering? Karena tulisannya disingkat, jadi dia bingung bacanya. Nah, Arab radiwaca, isin ardiwaca kok keliru gitu kan. Nah, maka dilengkapi. Nah, termasuk ketika menyebut subhanahu wa ta'ala, udah pidato bergiliran menyebut nama Allah sub. Nah, karena disingkat maka ditulis lengkap saja. Karena bisa jadi ada yang membaca tidak fasih. Baik. Kadang-kadang kalau membaca tidak fasih juga kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah lemoco waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kebalik. Karena tidak fasih. Baik.
Bagaimana baiknya bila diberi mukena oleh saudara, tetapi mukenanya motif brokat transparan. Brokat itu apa tuh? Ya? Oh, kembang tapi nerawang-nerawangan. Oh, itu namanya brokat. Oke. Tidak dipakai kok tidak menghargai pemberian. Tapi kalau dipakai kok transparan. Ada solusinya, bawa ke tukang jahit do beli. Nah. Jadi solusinya beli kain yang murah, bawa ke tukang jahit do beli. Do beli dalam atau do beli luar. Atau buatlah daleman apa namanya? Puring. Nah, dikasih puring. Puring namanya. Ya, dikasih puring. Puring enggak mahal kok. Berapa Pak puring? Ya. 12.000. Oh nggih, 12.000 tuh murah. Nah, puring. Ya. Jadi dikasih puring mung 12.000. Len jahit mbuh pira? Sing penting puringe 12.000. Tapi jahitnya saya tidak tahu ongkosnya berapa. Ongkosnya berapa Pak? Bebas? Kok bebas? Oke, baik. Napa jenengan tukang jahit? Oh tukang jahit jenengan. Oh nggih. Niki solusine dibeto teng dalemipun Pak sinten? Pak Slamet. Nah, puringnya 12.000, ongkosnya bebas. Nek jenengan Tegel ngenai 20 dadi niku. Nek Tegel lho no, nek ora Tegel ya 50.000. Nah. Baik. Hitung-hitung amal jariah, amal soleh Pak Slamet. Nah. Jadi niku bagi Mbak penanya sudah ada solusinya. Dibawa ke Pak Slamet. Nah. Puring 12.000. Ongkos beli puring riki tekan Bantul naik Trans Jogja. Nah. Baik. Niki plus ongkos mboten, Pak? 12.000 niku. Pun mboten. Oh nggih, pun ikhlas Bapak 12.000 niku sudah tidak perlu bayar ongkos. Nah, niki nek ora ketemu Pak Slamet. Oh iya, per meter ya betul. Orang ketemu Pak Slamet tidak dapat 12.000 per meter nih. Ya, kalau 5 meter ya swidak. Baik. Mengatakan nggih, itu nanti ya silahkan dirembuk sendiri sama Pak Slamet. Nah, ini kula mboten iklan lho niki. Nah, coba beliau sudah ngasih solusi. Nah, cukup nggih untuk pertanyaan ini. Bisa dikasih puring atau kalau tidak dikasih puring no Pak? Baik. Atau solusi lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dikasih puring pastikan pakaian kita sudah syar'i. Sehingga pakai jilbab meskipun transparan aurat sudah pakai mukena meskipun transparan aurat sudah tutup. Loh, untuk apa transparan? Ada kalanya kita pakai mukena untuk menghindari fitnah. Nah, karena ada satu tempat yang ketika kita sholat pakaiannya sudah menutup aurat, orang nggo mukena dirasani, kayak sholat kok orang nggo rukuh yo. Nah gitu toh. Sehingga rukuh ini untuk apa? Menghindari fitnah. Pakaiannya sudah syar'i, sudah menutup aurat, jilbabnya sudah besar, kaki sudah ketutup, tangan wis ketutup, tinggal sholat bisa. Ning karena masyarakat belum dong. Nek orang nganggo rukuh dianggap lho kok oleh salat orang nganggo rukuh. Nah, ora umum wong. Nah, maka fungsinya hanya untuk menghindari fitnah atau omongan orang. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuwun. Yang mana dulu nih? Ada 3. Oke, Pak Slamet riyin. Monggo.
Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika posisi pingsan. Pingsan itu sama dengan tidur. Orang yang tidur itu ketika kelewatan sholat dimaafkan, tetapi harus diganti. Man nama anis sholat, sing sapa wonge ketiduran dari sholatnya, au nasiyaha utawa kelalen anggenipun sholat, falamma dzakaroha, nalika emut ketika ingat. Nah, jadi bisa jadi tidur bablas. Nah, sama juga pingsan bablas. Nah, pingsan toh, maka ketika sadar dia menjalankan sholat. Tapi kalau kemudian koma 3 tahun lagi sadar, maka dia hanya sholat bagian yang dia sadar saja. 3 tahun tidak perlu diganti karena statusnya hilang akal. Sama dengan orang yang majnun. Nah, majnun 5 tahun sadar, perlu mboten ganti sing 5 tahun? Mboten. Nah, dia hanya perlu mengganti yang terakhir. Nah, baik Bapak Ibu yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kasus pingsan, tidur, gila. Itu monggo. Baik. Orang yang tuna wicara berarti boten saged pangandikan. Selama masih bisa diajari ibadah, niku wajib bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Yo ling lafat yo sesuai kemampuan. Karena memang ujian bagi dia seperti itu. Kecuali kalau bisu, buta, tuli, nah, itu bebas dari kewajiban. Tidak bisa diajari. Perangkatnya tidak ada, meskipun akalnya ada tapi tidak bisa difungsikan. Bisu, buta, tuli, gimana? Nek arep ngajari syahadat le muni piye? Arep ngajari sholat le ngajari piye? Matanya tidak buka. Arep ngajari omong bisu. Arep dibisikan di telinga tuli. Maka ini bebas dari kewajiban. Nah, jadi bebas dari kewajiban. Maka orang-orang yang semacam itu termasuk engkang kelak mendapat syafaat. Orang gila, orang napa wau? Down syndrome, napa wau? Bisu, buta, tuli bersamaan. Itu besok mendapat syafaat. Kenapa? Akalnya tidak sempurna, mboten wajib ibadah. Nah, jadi bisu, buta, tuli bersamaan mboten wajib ibadah. Tapi kalau tidak bisa ngomong, isih krungu, maka ibadah dengan isyarat. Nah, tetap ibadah dengan isyarat. Selama masih memungkinkan pakai isyarat, pakai isyarat. Nek bisu, buta, tuli tidak bisa itu pakai isyarat. Dikentongi ora krungu, dibengoki ora krungu gitu. Arep nganggo tangan ya ora weruh gitu. Maka itu bebas dari kewajiban. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu. Wallahu a'lam bishawab. Salah pun ada lagi yang masnya mau? Baik, terima kasih. Pada saat jam pelajaran les
lalu kemudian pada saat itu masuk waktu sholat. Mau berjamaah dilarang sama guru lesnya. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan mengenai hukum sholat berjamaah. Sehingga dalam masalah ini karena diperselisihkan, maka jawabannya tidak mungkin tunggal. Kalau kita memilih yang pendapat wajib, ya cari guru yang lain. Kalau milih pendapat yang wajib. Tetapi kalau pendapatnya sunnah, maka nanti kita bisa sholat setelah lesnya selesai jika waktunya masih memungkinkan, atau ajak temannya bersama-sama setelah les selesai selama waktunya masih ada, tetapi meninggalkan keutamaan. Karena utamanya sholat di mana? Awal waktu. Tapi sholat jelang maghrib sah apa enggak? Sah. Tapi yang lebih utama awal waktu. Lebih utama mana, jamaah sama sendiri? Lebih utama berjamaah, meninggalkan keutamaan, tapi sholatnya masih sah. Kecuali jenengan memilih pendapat Daud Adz-Dzahiri, berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Kalau Imam Ahmad kan fardu ain, wajib hukum berjamaah itu. Sehingga kalau tidak berjamaah berdosa. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, niku di mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga dalam kasus jenengan ketika pakai pendapat ini, maka itu termasuk kehilangan keutamaan, tapi sholatnya masih sah dan tidak berdosa. Tetapi kalau menggunakan pendapat mazhab Hambali, berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini, saya sampaikan tadi jawabannya tidak bisa tunggal karena ulama berbeda pendapat. Kecuali kalau seperti di Saudi Arabia yang di sana menerapkan syariat Islam dan warga diwajibkan sholat berjamaah. Nah, dan yang dipakai adalah pendapat mazhab Hambali, hukumnya fardu ain, tidak sholat itu dihukumi tidak berjamaah, dihukumi berdosa kecuali ada udzur, kecuali karena adanya udzur. Maka dalam posisi seperti di Timur Tengah, maka ya cari guru yang lain atau laporkan ke pihak yang berwajib, selesai. Tapi di negeri kita kan tidak begitu. Maka lompatannya adalah tadi menjadikan sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, ngalah wong cilik. Lebih baik lagi nek jenengan mampu gurunya didatangi, didakwai. Nah, itu lebih baik itu, dakwah sama gurunya, sampaikan, ngobrol dari hati ke hati. Pak, niki nek lesnya jamnya gak ditunda, nanti selesainya gak ditunda ndak apa-apa, kita sholat jamaah dulu. Nah, ini kan jenengan amal jariah loh, ngasih kesempatan misalnya kan. Tapi berani ndak? Oh berani ya, bagus tuh kalau berani. Oh gitu ya. Tugasnya kan cuma menyampaikan. Allah alam bisawab. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu dalilnya, kita hanya berpegang pada
Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang kedua. Sholat yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada qodok, adanya taubat. Jadi yang dikodok tadi karena ketiduran, tidak sengaja. Karena lupa, tidak sengaja. Kalau karena sengaja, maka bertaubat. Berling itu sengaja apa lali? Sengaja. Maka wajibnya bertaubat. Misalnya sudah umur 60 lagi sedar, apakah perlu ganti sholatnya 50 tahun? Nah, tidak perlu karena sengaja. Maka yang dikodok itu yang tidak sengaja, lupa atau tidur atau pingsan. Tapi kalau sengaja harus taubatan nasuha. Yang pertama tadi apa? Dalam melakukan ibadah ataupun amalan. Oh ya, baik. Dalam melakukan ibadah atau amalan karena keterbatasan lalu mengikuti tokoh yang dipandang soleh. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam belajar itu ada marhalahnya, ada tahapannya. Bagi orang awam itu ketika memang tidak mampu untuk belajar ke tingkatan yang lebih tinggi, maka cukup mengikuti imam dari satu imam agama. Tetapi bagi kita yang masih ada kesempatan untuk belajar, sembari untuk belajar, tidak mencukupkan dengan satu tokoh. Karena di antara bentuk belajar itu ya mengikuti tokoh agama. Tapi kan berproses. Jadi berproses. Tidak kemudian terus belajar hanya semata-mata taklid, bukan. Tapi berproses sembari kita mengikuti satu tokoh, kita belajar ilmu yang lain bagi yang mampu. Nah, kalau kasepuan umur wis swidak, umur wis 70 misalnya, maka apakah perlu? Kalau memungkinkan perlu. Nah, kalau memungkinkan, kan tidak harus hafal dalil. Yang penting tahu dalil. Nah, jadi yang dianjurkan itu kita tahu, bukan hafal. Nah, jadi yang dianjurkan itu kita berilmu, bukan hafal. Kenapa kok ketika niat tidak dilafatkan? Karena Nabi tidak dilafatkan. Oh kan tahu. Nah, jadi tidak harus hafal dalil. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak harus gitu. Nek aku ngono kuwi ya jarang nanti yang bisa. Kenapa kok ketika misalnya sujud kok tangannya dulu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadayhi qabla rukbatayhi misalnya, atau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rukbatayhi qabla yadayhi misalnya. Itu makomnya thalabul ilmi. Kalau awam cukup tahu, oh dulu Rasul tangannya dulu, atau oh dulu Rasul kakinya dulu. Tapi pembahasannya besok nih ya. Cukup tahu. Nah, maka itu sudah termasuk belajar. Kenapa sujudnya kok kening sama hidungnya disentuhkan? Oh karena dulu Rasul ngasih contoh kening sama hidungnya nempel lantai. Ya, cukup tahu. Tidak perlu kemudian la farqa bainal jabin wal anf. Nah, tidak harus begitu. Nah, kalau harus begitu ya nanti Lupa itu termasuk dalam bagian tahu. ya. Kita pernah tahu tapi lupa. Ya. Itu termasuk dalam bagian mengetahui atau? Baik, itu namanya musibahnya ilmu itu. Afatul ilmi an-nisyan. Musibahnya ilmu itu lupa. Maka kena musibah itu harus berobat. Obatnya apa? Belajar lagi. Nah, jadi yang penting kita pernah tahu, pernah belajar dan masih ingat. Tidak harus hafal ya. Masih ingat, tidak harus hafal. Jadi paham maksudnya, memahami apa yang dipraktekkan Nabi, maka itu sudah dianggap tahu. Nah, kalau kemudian lupa, itu lupa nasnya, teksnya, atau lupa maksudnya. Kalau lupa maksudnya ya harus belajar lagi. Kalau lupa teksnya itu wajar. Lupa teksnya itu wajar. Bahkan
hampir kita semua barangkali tidak hafal semua teksnya. Misalnya dulu Rasulullah SAW sujud dengan 7 anggota badan misalnya. Sudah tahu 7 anggota badan, ya berarti sudah punya ilmunya. Meskipun tidak hafal dalilnya. Dalil apa? Pokoknya Rasul itu yang kita pelajari dalam hadis yang sahih 7 anggota badan. Nah, berarti sudah benar. Tapi kalau kemudian harus sanadnya ini nyambung ke sini itu untuk orang-orang khusus. Sama dengan belajar Al-Qur'an. Membaca sesuai tajwid itu wajib. Tetapi mengetahui ini mat lazim, ini mat tabi'i, ini waqaf apa misalnya, al-waqfu aula, ini wasol, ini misalnya apa lagi ikhfa, apa misalnya syafawi. Itu orang-orang khusus. Tapi kan membacanya sesuai dengan tajwid itu sudah berilmu. Ya ilmunya ilmu untuk awam seperti itu. Termasuk sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Meskipun dalilnya tidak hafal. Namanya tidak hafal. Ini namanya ini namanya ini tidak ngerti. Tapi sudah benar. Nah, kewajibannya untuk orang awam sebatas itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum Bapak Ustaz Musliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya kehilangan uang yang dengan jumlah yang lumayan untuk kemampuan ekonomi kami. Kata orang diambil dulu, benarkah tuyul itu nyata adanya? Dan benarkah tuyul itu sering mengambil uang? Dan kalau memang benar, apakah doa yang kita baca supaya uang yang kita simpan tidak diambil dulu? Mohon pencerahannya di Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Tuyul itu istilah lokal. Kalau dalam bahasa agama, makhluk gaib yang semacam itu masuknya bangsa jin. Bangsa jin itu kalau di negeri kita jenenge warna-warna. Ono sing ngarani tuyul, gendruwo, kethek ogleng, dungdung pringis, pocong, apa meneh, vampir, apa meneh. Ling ngene jeneng sundel bolong, apa meneh, banaspati, apa meneh. Nah, suster ngesot jarine Mas Heri. Nah, kayak kaya ngopo wi radeng aku. Yes, itu nama-nama lokal, tapi itu semua sesungguhnya bangsa jin. Orang lokal ngasih nama macam-macam. Ono sing ngarani buta ijo, kolor ijo, apa meneh. Aneh-aneh jenenge. Itu istilah lokal. Dalam agama namanya bangsa jin. Nah, bangsa jin itu bisa malik rupa. Nah, bisa menjelma sesuai dengan imajinasi manusia. Nah, imajinasi kita anak kecil nyolong duit ya begitu. Karena dia akan menjelma sesuai dengan pikiran masyarakat setempat untuk menakut-nakuti masyarakat. Bisakah jin itu memindahkan sesuatu? Bisa. Jin yang hebat namanya jin ifrit misalnya. Kalau jin yang biasa sebagaimana disebut Imam Suyuti itu hanya bisa menggerakkan korden, jadi tidak kuat. Nah, ifrit ya kuat. Mungkin saya dicolong orang duitnya sak omahe. Nah, itu mindahkan apa? Istana, sempat menawarkan ke Nabi Sulaiman walaupun belum diterima ya. Dia mengatakan aku akan pindahkan istana Ratu Balkis sebelum berdiri dari tempat duduk. Nah, tapi kemudian malaikat mendahului, dipindahkan sebelum mata berkedip. Nah, ya kalau ifrit mampu seperti itu dengan izin Allah tentunya. Tapi kalau yang lain itu hanya mampu menggerakkan korden. Lah kalau ingin duitnya aman gimana? Satu, simpen dalam brankas karena tidak kuat muka brankas. Jadi kalau misalnya sak brankas hilang pasti bukan tuyul. Jadi orang itu silakan simpen di brankas karena memang tidak kuat buka brankas. Atau simpen di mana? Simpen di ATM karena tidak ada ceritanya ATM dicolong. Tuyul ditilang kok tuyul tidak ada. Nah, pelatnya itu kuat itu tidak bisa diambil.
terlepas dari hukumnya apa ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah saya tidak punya tabungan di lembaga ribawi, orang duwi. Takoni rekening ini bingung jawab. Saya kebetulan ngajar di salah satu sekolah dasar Islam di sebelah itu. Nah, teman-teman yang lain kalau gajian itu lewat rekening. Saya pas berangkat ke sana ditanya, "Rekeningnya, Pak?" Nah, enggak punya rekening. Nah, yang bener, iya enggak punya. Lah nanti kalau gajian gimana? Digaji alhamdulillah enggak tak anggap amal soleh. Nah, nyatane yo dinahki. Nah, silahkan tanya langsung sama adminnya itu. Jadi gede-gede gitu adminnya itu. Kalau enggak punya ATM, enggak punya rekening itu sampai adminnya gede-gede. Oh, zaman saiki orang duwe gitu. Emang saya enggak punya. Baik. Bapak Ibu, ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, solusinya apa? Tadi pertama disimpan teng brankas. Dua apa wau? ATM. Tiga, simpenlah ketika menyimpan membaca bismillah. Ditutup yang rapat. Contohnya disimpan di dalam toples atau tupperware. Di toples boleh, tupperware boleh, tuwibware boleh, pokoknya wear itu kan biasanya saya tutupi rapat jenengnya nggo wear. Nah, ini regane larang saya nggo wear iki. Nah, niku silahkan disimpan di situ, pas nutup baca bismillah. Nah, anak jenengan kurang yakin nggo bismillah, diruqyah dulu. Nah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing ditiup. Nah, tapi kena orang wong delok dikira ritual apa jenengan? Nah, nyekel toples, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, damu sampai selesai. Lalu bismillah tutup. Nah, kalau masih hilang, yakin itu tuyul ndase ireng. Oh, Nabi bilang setan tidak mampu membuka penutup yang dibacakan bismillah kok bisa hilang. Itu tuyul ndase ireng itu. Ya. Jadi itu nggih solusinya. Beli brankas. Brankas pinten, Pak? Sik pengusaha sapa teng mriki sing duwe brankas? Mas Heri punya brankas? Tidak punya. Mas Heri ini pengusaha handphone tapi tidak punya brankas nih. Ya. Mungkin nyimpennya di ATM. Ya. Ya dilodong. Baik. Pak Al punya brankas? Harganya berapa, Pak? Oh, berapa harganya, Pak? Oh, enggak tahu ya. 8 juta. Oh iya. Harganya sekitar 8 juta untuk brankas. Itu aman itu. Nah, pripun, Pak? Ya. Pripun, Pak? Oh, saya gue nyimpen 8 juta saya segage 200 ya. Oh iya. Baik. Ya udah solusinya berarti pakai toples atau tupperware atau tulipware atau yang lain lah yang wear itu monggo. Ditutup, baca bismillah. Insya Allah aman kalau memang betul bangsa jin. Tapi kalau ternyata isi hilang, itu solusinya bukan itu, CCTV solusinya. Nah, nggo konangan undul-undul dulu toh. Ya. Jadi monggo untuk CCTV bisa koneksi langsung ke Mas Heri. Berapa Mas Heri biayanya? Oh ya macam-macam. Jadi beliau ini juga ngelayani CCTV. Tapi ini bukan iklan loh ini. Maksudnya solusi kalau duitnya sering hilang salah satunya. Allah alam besar. Adakah tuntunan dari Nabi mengirim bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Baik, pertanyaannya, adakah tuntunan dari Nabi mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Pertanyaannya adakah ya? Jawaban panjang atau pendek? Kalau pendek tidak ada. Kalau panjang tidak ada. Jadi tidak ada ya, tidak ada contoh dari Nabi maupun sahabat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Dulu Nabi misalnya istrinya yang meninggal siapa itu?
Khadijah. Khadijah itu meninggal lebih dulu. Nabi tidak kirim Al-Fatihah. Putranya Nabi ada yang meninggal. Siapa namanya? Qasim. Itu Nabi juga tidak kirim Al-Fatihah. Ada lagi putranya Nabi sinten? Ibrahim. Itu juga meninggal lebih dulu. Beliau juga tidak kirim Al-Fatihah. Pamannya Nabi ada yang meninggal lebih dulu. Siapa? Hamzah. Nabi juga tidak kirim Al-Fatihah. Dan masih banyak lagi. Nek tak sebutkan ngabsen sahabat. Jadi intinya memang Nabi tidak pernah mengirim Al-Fatihah. Jawabannya adakah ya? Berarti jawabannya sesuai pertanyaan, tidak ada. Nabi tidak pernah menuntunkan mengirim Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Oke, cukup. Matur nuwun. Untuk pertanyaan terakhir sudah nggih? Karena pertanyaannya apakah ada tuntunan? Saya jawab tidak ada. Nah, kalau tanya tuntunannya bagaimana, tak jelaskan kan? Tidak tanya tuntunannya bagaimana. Pertanyaannya adakah tuntunan? Saya jawab tidak ada tuntunan membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bisawab. Saking kula cekapaken semanten kata lebat itu jeneng ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.